Kenalkan, nama saya Kelvin Karis Christian Nabo, NIM 2019-520102, kelas B, mata kuliah pengadaan barang dan jasa, semester 5, Teknik Sipil, Universitas Tribuana Tunggadewi. Baik, pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN, APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Dalam peraturan meliputi yang pertama barang, yang kedua pekerjaan konstruksi, yang ketiga jasa konsultasi dan jasa lainnya dengan cara yang pertama swakelola atau penyedia. Tujuan dari pengadaan barang dan jasa adalah yang pertama menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Yang kedua, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang keempat, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Yang kelima, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian. Yang keenam, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Yang ketujuh, mendorong pemerataan ekonomi. Dan yang terakhir, mendorong pengadaan berkelanjutan. Kebijakan dari barang dan jasa ialah yang pertama meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, melaksanakan pengadaan barang dan jasa lebih transparan. Yang ketiga, terbuka dan kompetitif. Yang ketiga, memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang atau jasa, mengembangkan e-marketplace pengadaan barang atau jasa. Yang kelima, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik. Yang keenam, mendorong penggunaan barang atau jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia atau SNI. Memberikan kesempatan pada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Ke-8, mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif dan melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Prinsip yang pertama efisien, yang kedua efektif, yang ketiga transparan, yang keempat terbuka, kelima bersaing, yaitu adil dan akuntabel. Siklus tahapan dan proses pengadaan yang berawal dari proses pengadaan barang atau jasa dibagi sebagai berikut. Yang pertama, pemeliharaan dan pemanfaatan, yang kedua perencanaan planning, yang ketiga pemrograman atau programming, yang keempat penganggaran budgeting, yang kelima pemilihan penyedia, yang keenam pelaksanaan kontrak dan pembayaran, yang ketujuh penyerahan pekerjaan atau biasanya disebut dengan handover. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, yakni poin pertama, pengadaan barang atau jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Yang kedua, pokok perubahan. Yang ketiga, struktur Perpres nomor 54/2010 dalam kurung 19 bab dan 139 pasal penjelasan. Yang keempat, struktur Perpres nomor 16/2018 15 bab 94 pasal. Yang berikut 12 pengaturan baru, terus perubahan istilah Perpres nomor 54 tahun 2010 ke Perpres nomor 16 tahun 2018, dan yang terakhir perubahan pengaturan. Pelaku pengadaan barang atau jasa pasal 8, yang pertama PA, yang kedua KPA, yang ketiga PPK, keempat pejabat pengadaan, yang kelima pokja pemilihan, yang keenam agen pengadaan, yang ketujuh PJPHP atau biasanya disebut PPHP, yang kedelapan penyelenggaraan swakelola,
Dan yang terakhir, penyedia. Persiapan pengadaan jenis kontrak pasal 27. Kontrak putar kunci. Yang pertama, penyedia setuju membangun proyek secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan perlengkapan. Yang kedua, siap dioperasikan dan dihuni kontrak biaya plus imbalan. Terus ada juga yang penanganan keadaan darurat atau nilai kontrak sama dengan nilai aktual ditambah imbalan. Swakelola. Swakelola adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah lain, ormas atau kelompok masyarakat. Swakelola dilaksanakan manakala barang atau jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha atau lebih efektif dan atau efisien dilakukan oleh pelaksanaan swakelola. Tujuan swakelola. Yang pertama, memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha. Yang kedua, memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha karena nilai pekerjaannya kecil dan atau lokasi yang sulit dijangkau. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan barang atau jasa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki kementerian atau lembaga atau perangkat daerah. Yang keempat, meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di kementerian atau lembaga atau perangkat daerah. Yang kelima, meningkatkan partisipasi ormas atau kelompokan masyarakat. Yang keenam, meningkatkan efektivitas atau efisiensi jika dilaksanakan melalui swakelola. Atau yang terakhir, memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang bersifat rahasia yang mampu disediakan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang bersangkutan. Kriteria barang atau jasa yang diadakan melalui swakelola. Contoh barang atau jasa yang dapat diadakan melalui swakelola tidak terbatas pada yang pertama, barang atau jasa tidak dilihat dari segi nilai, lokasi, atau sifat tidak diminati oleh pelaku usaha. Yang kedua, jasa penyelenggaraan, penelitian, dan pengembangan, pendidikan dan atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan. Yang ketiga, jasa penyelenggaraan kegiatan sayembara atau kontes. Yang terakhir, jasa pemilihan penyedia barang atau jasa agen pengadaan dari unsur UKPBJ, kementerian atau lembaga atau pemerintahan daerah. Penyelenggaraan swakelola dilaksanakan oleh penyelenggara swakelola yang terdiri dari tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas yang memiliki tugas meliputi yang pertama, tim persiapan bertugas untuk menyusun rencana kegiatan, jadwal penyelenggaraan, dan rencana biaya. Tim pelaksana bertugas untuk melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Dan yang terakhir, tim pengawas. Tim pengawas bertugas untuk mengawasi persiapan, pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola, dan penyerahan hasil pekerjaan. Sekian dan terima kasih.